Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Berangkat dari sebuah keyakinan yang mana dalam dunia bisnis ini wajib menentukan, wajib menyikapi apabila apa yang sudah terjadi ini tidak efektif ataupun tidak menghasilkan. Nah, dari sini kita bisa memilah mana yang wajib kita lakukan ataupun mana yang wajib kita rubah. Apabila setiap hari tidak ada perubahan, maka kita memilih untuk berubah dengan cara kita sendiri. Bagaimana kita merubahnya dan meyakininya. Dalam dunia trading, kita bisa menentukan pilihan kapan kita akan masuk market. Kita sedikit bisa membuat jadwal kapan kita akan masuk market. Ini salah satu contoh yang mana kita mau berubah, mencari entry di pagi hari jam berapa, mencari entry di siang hari jam berapa. Nah, contoh di sini saya menjadwalkan sendiri kapan saya akan masuk market dan kapan akan mencari entry. Jadi jam-jam inilah jam dimana saya akan mencari setupnya dan akan melakukan entry. Nah, contoh di jam 8, jam 9, jam 13, jam 14, jam 16, 17, jam 20, 21. Nah, di sini 0001 ini adalah di mana saya memilih waktu untuk mencari setup dan melakukan entry. Selanjutnya memutuskan mau ikut di time frame berapa. Nah, ini yang selalu saya katakan, entry tidak perlu buru-buru dan wajib yakin dengan entry-nya sendiri. Setelah kita mendapati bagaimana kita akan merubah cara kita, yang mana sebelumnya tidak menghasilkan atau selalu membawa dalam kerugian. Maka kita wajib yakin, jika mau berubah maka buang yang lama, masuk yang baru, masuk metode yang baru. Ini yang wajib kita lakukan. Nah, selanjutnya berbekal dari ini semua, contoh dari jam entry, kita bisa mempelajari market. Apa yang ada dalam market, nah, kurang lebihnya kan seperti ini. Ini adalah full strukturnya market di semua time frame. Apabila di time frame besar berlaku sekali, akan tetapi berlaku pengulangan di time frame kecil. Seperti apa yang sudah saya buat pada video-video sebelumnya, yang mana kita wajib paham, benar-benar paham bahwa BBMA ini sudah menentukan di mana kita boleh entry dan tidak boleh entry, di mana kita wajib take profit dan tidak wajib take profit. Nah, contoh di sini entry di ekstrim wajib di take profit, maka kita wajib take profit di situ, tidak boleh tidak. Nah, selanjutnya akan ada yang namanya MHV. Nah, di bagian bawah sinilah ya, MHV, re-entry. Di sinilah kita boleh melakukan entry apabila tren dalam kenaikan. Nah, selanjutnya di atas ini kita tidak boleh melakukan entry. Ini terlebih dahulu yang wajib kita pahami, bagaimana kita membentuk kedisiplinan. Nah, disiplin menggunakan metode, disiplin entry, dan disiplin menggunakan waktu untuk trading. Apabila kita konsisten menggunakan ini, insya Allah hasilnya pun akan konsisten. Jadi ini bagian dari kita mau berubah, yang mana boleh dikatakan ini adalah membentuk mental. Nah, selanjutnya bagaimana cara hold-nya, mau seperti apa. Kenapa selama ini kalau hold profit hanya berlaku sebentar, akan tetapi jika floating loss kuat nahan lama. Maka kita wajib merubah. Yang mana biasa menentukan stop loss ataupun take profit, kita wajib menguji
Nah, ketika kita nggak menggunakan stop loss, nggak menggunakan take profit, ini akan sampai di mana? Nah, ini yang cara-cara yang saya lakukan, membatasi equity, menentukan cut loss akan di mana. Jadi semua sudah terbatas. Jika sebelumnya selalu mencari di mana take profitnya, maka kita harus merubah dengan cara di mana kita boleh entry. Nah, ini yang hari-hari kita cari, di mana kita boleh entry. Nah, ini salah satu perubahan yang sangat besar, yang mana ini adalah membentuk karakter mental kita. Nah, perlahan-lahan kita mulai berubah, bagaimana cara kita mengambil take profit dan bagaimana menyikapi apabila di bawah floating. Nah, sedikit saya akan mencontohkan yang mana di sini saya ada entry. Nah, di sini pun saya juga menggunakan secara konsisten di mana saya entry di time frame besar ataupun di time frame kecil. Jadi jika dijelaskan, ya ada beberapa floating yang sampai floatingnya banyak, akan tetapi semua ini saya sudah memperhitungkannya. Oke, ya, kita coba akan melihat di sini yang mana di sini ada entry-nya sama seperti yang semalam, yaitu di oil dan BTC. Nah, ini salah satu contoh yang mana kita mampu hold profit, maka ketika merah pun juga kuat untuk hold. Selanjutnya di sini ada yang total dari katakanlah 2 minggu. Nah, ini September, ini Oktober ya. Oke, kita akan cek di sini tanggal 1 ataupun bisa dikatakan 2 minggu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita akan menjaga selalu konsisten. Selanjutnya kita membatasi margin yang kita gunakan. Oke, nah selanjutnya di sini ada yang kena break even juga, yang kemarin sebelumnya oil ada 2 layer, saat running saya pasang break even, yang satunya juga kena break even. Nah, ini kita bisa menambah entry apabila memang setupnya sudah valid. Jadi kita nggak menggunakan SL, nggak menargetkan take profit, dan selalu mencari di mana boleh melakukan entry tambahan. Ini adalah salah satu perubahan. Kita wajib yakin dengan diri kita sendiri. Jangan menganggap diri kita ini bodoh dan lebih pandai dari yang kita lihat ada di atas kita. Menganggap yang di atas kita ini selalu benar setupnya, bukan seperti itu. Nah, kita wajib belajar secara perlahan-lahan. Nah, ini trader ini wajib mau belajar, setidaknya harus punya prinsip mau berubah. Apa yang sudah kita buat sebelumnya, apa yang kita pakai sebelumnya, jika memang tidak menghasilkan, alangkah baiknya kita buang, ganti yang baru. Merubah prinsip bagaimana cara entry, menentukan jam-jamnya atau membuat jadwal sendiri, di mana entry-nya, bagaimana tidak terjadi overload atau overlayer. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud menggurui, akan tetapi saya sedikit mencontohkan yang mana saya menggunakan metode ini juga dengan konsisten. Konsisten metode insya Allah akan menghasilkan konsisten profit. Nah, selanjutnya kita juga wajib merubah yang sebelumnya selalu takut untuk meresikukan sekian persen, maka sekarang yang kita targetkan adalah berapa persen kita akan mengambil take profit. Hitung dari modal, semua saya pernah membuat contohnya semua. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan untuk kembali menjaga mental kita tetap menjadi mental trader, bukan mental penakut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.